Nah, pada praktikum yang pertama ada jenis zat dalam makanan terbagi menjadi 3, yaitu ada lemak, ada protein, ada karbohidrat, dan juga ada vitamin. Selain itu juga ada pengelompokan sayuran, ada buncis dan kacang termasuk sayuran kacang-kacangan, ada singkong, wortel, dan ubi termasuk sayuran akar atau sayuran umbi, ada cabai dan tomat termasuk sayuran buah, ada kecambah termasuk sayuran tunas, dan ada daun singkong, bayam, dan kangkung termasuk sayuran daun. Selain itu juga ada 4 sehat 5 sempurna, ada wortel, bayam, telur, tempe, nasi, buah, dan susu. Selanjutnya ada uji makanan. Yang pertama uji karbohidrat, yang kedua uji lemak, dan yang ketiga uji protein. Yang pertama uji karbohidrat. Terdapat bahan-bahan. Yang pertama ada pisang, yang kedua ada nasi, yang ketiga ada telur, yang keempat ada tahu, yang kelima ada margarin dan ada roti, yang keenam ada tepung, dan yang ketujuh ada kentang. Inilah bahan-bahan makanan yang akan kita uji ke dalam uji karbohidrat. Selanjutnya, bahan makanan tersebut kita tetesi kalium iodia sebanyak 3 tetes setiap bahan-bahan makanan tadi, yaitu ke dalam telur, tepung, roti, margarin, kentang, tahu, pisang, serta nasi. Setelah itu kita akan lihat perubahan yang sudah kita tesin dengan kalium iodia, apakah bahan tersebut termasuk ke dalam uji karbohidrat atau tidak. Selanjutnya uji lemak. Ada bahan-bahannya seperti seledri, wortel, singkong, jagung, kacang tanah, santan dan susu, margarin, dan kemiri. Selanjutnya kita siapkan kertas dan akan kita teteskan minyak dan air. Yang pertama kita akan teteskan air terlebih dahulu, dan yang kedua kita akan teteskan minyak. Setelah itu biarkan kedua kertas tersebut 10 menit. Setelah itu kita akan amati bagaimanakah perubahannya, manakah yang akan meninggalkan bekas di kertas tersebut. Apakah minyak ataukah air yang akan meninggalkan jejak di kertas tersebut. Kemudian siapkan 10 kertas coklat yang sama dan kita akan beri bahan-bahan yang akan kita uji selanjutnya. Yang pertama itu ada kemiri, yang kedua ada margarin, yang ketiga ada seledri, yang keempat ada wortel, yang kelima ada singkong, yang keenam itu ada jagung, yang ke-7 ada kacang tanah, yang ke-8 ada pepaya, yang ke-9 ada santan, dan yang ke-10 ada susu. Langkah selanjutnya, yang pertama kita haluskan kemiri dan usap-usap di kertas coklat. Yang kedua kita panaskan atau cairkan mentega di atas sendok dari panasnya lilin tersebut, dan setelah itu kita teteskan margarin di atas kertas coklat. Dan kita akan melakukan hal yang sama ke dalam bahan-bahan yang telah kita sediakan. Seperti seledri, kita usap-usap berulang kali ke atas kertas coklat tersebut. Kemudian kita usap-usap berulang kali juga wortel ke atas kertas coklat tersebut. Selanjutnya kita usap-usap singkong kering ke atas kertas coklat tersebut. Berikutnya kita juga akan usap-usap jagung di atas kertas coklat tersebut. Kemudian kita juga akan melakukan hal yang sama terhadap kacang tanah. Kita juga akan mengusap-usap di atas kertas coklat tersebut. Bukan itu saja, kita juga akan mengusap-usap pepaya di atas kertas coklat tersebut. Namun untuk santan dan susu kita akan teteskan 1 tetes di atas kertas coklat tersebut. Dan setelah itu kita akan
akan diamkan selama 10 menit dan kita akan amati pada kertas coklat satu persatu. Manakah kertas yang akan meninggalkan bekas noda minyak? Yang ketiga, uji protein. Adapun bahan-bahannya ada cangkir, alas gelas, penjepit tabung reaksi, lilin, sendok air, tembaga sulfat, tepung, kangkung, telur, ayam, seledri, bulu ayam, roti, dan tempe, serta gula pasir. Langkah selanjutnya, nyalakan lilin dan bakar bulu ayam dengan penjepit tabung reaksi dan amati bau yang ditimbulkan. Yang kedua, bakar seledri. Apakah sama bau yang ditimbulkan dengan bulu ayam? Yang ketiga, kita membakar sayur kangkung. Yang keempat, kita akan membakar putih telur dengan penjepit tabung reaksi. Yang kelima, kita juga akan membakar roti yang telah dijepit dengan tabung reaksi. Yang keenam, kita akan membakar tempe. Yang ketujuh, kita akan membakar daging ayam. Dan setelah itu kita akan amati bau yang ditimbulkan apakah sama dengan bulu ayam atau bau yang seperti awal. Selanjutnya kita akan menguji dengan menggunakan tembaga sulfat, yaitu dengan cara melarutkan 2 sendok tembaga sulfat ke dalam 1 cangkir air. Dan kita akan uji bahan-bahan yang telah kita sediakan seperti tepung, tempe, roti, daging ayam, dan gula pasir. Langkah selanjutnya, ambil cairan tembaga sulfat yang sudah kita cairkan ke dalam air dan kita teteskan ke dalam bahan-bahan makanan. Yang pertama, kita teteskan ke dalam gula pasir. Yang kedua, kita akan teteskan ke dalam tepung. Yang ketiga, kita akan teteskan ke dalam tempe. Dan yang keempat, kita akan teteskan ke dalam roti. Yang terakhir, kita akan teteskan ke dalam daging ayam. Dan setelah itu kita akan amati perubahan warna apa yang terjadi pada bahan makanan-makanan tersebut. Thank you all for watching this here video.